Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak. Mohon maaf ini sedikit mengganggu aktivitasnya dari Jumat ini Pak Zainal. Kebetulan ini saya sedang ada tugas untuk pemenuhan guru penggerak terkait tentang pengambilan keputusan pada situasi di luar kita. Jadi mohon maaf Pak Zainal selaku kepala sekolah di SDN Gedek ya. Oke. Sudah berapa lama Pak Zainal? Mulai Februari ya 7 bulan. Bagaimana kesan-kesannya Pak Zainal di SDN Gedek ini? Alhamdulillah luar biasa, penuh tantangan. Dan semakin tambah semangat. Semakin terpacu ya Pak Zainal untuk membuat program-program yang luar biasa. Nah, seperti ini Pak Zainal, kalau saya melihat dobrakan-dobrakan Pak Zainal di SDN Gedek ini sangat luar biasa. Tentunya ada hal-hal yang dikatakan Pak Zainal tadi seperti tantangan seperti itu ya. Apakah selama ini sebagai kepala sekolah di SDN Gedek ini adakah satu masalah yang dialami oleh Pak Zainal terkait dengan dilema etika? Benarnya kalau masalah enggak, tapi permasalahan mungkin ya, permasalahan mungkin atau kondisi ya, dilema etika itu atau konflik atau pro kontra mungkin ya di mana-mana Mas ya. Saat pertama kali di sini dulu kan melihat kelemahan istilahnya, cari kelemahan, cari informasi kelebihan yang atas sebelah sini. Hanya saya menemukan kelebihannya, setelah saya analisis kelemahannya juga, terutama saya analisis gimana cara mengatasinya, akhirnya saya menemukan solusi. Pada prinsipnya saya ingin sekolah ini maju, sekolah ini seperti sekolah-sekolah lainnya yang punya nilai plus. Karena itu setelah observasi dengan teman-teman dan sebagainya, ternyata di sini mayoritas Islam, maka saya mengadakan kegiatan atau program yang sepele, murah, tanpa biaya, tapi keyakinan saya itu akan berdampak luar biasa. Jadi saya mengadakan istighosah di pagi hari, terus di siang hari mengadakan sholat jamaah zuhur untuk Bapak Ibu guru dan kelas 456. Setelah pulang ada kegiatan ekstra. Tapi yang paling utama saya merasakan yang luar biasa yaitu istighosah. Istighosah itu hampir semua sekolah sulit bisa mengadakan seperti SDN, terutama istighosah tiap hari. Rata-rata ya paling tidak 1 bulan sekali, seminggu sekali paling. Kalau SDN mengadakan setiap hari. Setiap hari itu sebenarnya bukan istighosah saya. Intinya doa. Doa itu apa saja? Karena semua Rasmus ya doanya menggunakan istighosah. Sangat luar biasa sekali Pak. Memang yang benar disampaikan Pak Zainal. Mohon maaf sekali ya, apalagi sekolah negeri. Sekolah negeri membuat satu terobosan istighosah ya, dan itu dilakukan setiap hari itu saya rasa itu sebuah hal yang luar biasa. Terima kasih. Iya. Namun ketika Pak Zainal melakukan atau membuat program itu, apakah ada sebuah dilema etika di dalam keputusan membuat program tersebut Pak Zainal? Jelas, hampir semua program sebagai apapun pasti ada dilemanya, ada pro kontranya. Pada saat saya ngadain istighosah, saya bayangkan istighosah itu di luar jam pelajaran. Jadi saya istighosah, setelah istighosah ada literasi baru pelajaran. Umumnya sekolah umumnya di SD negeri jam 07.00 itu pelajaran pertama. Biasanya tidak, itu saya jadikan sebagai literasi, sehingga jam pertamanya 07.15. Sementara anak-anak masuknya jam 6.30 untuk istighosah. Jadi waktu 45 menit itu untuk istighosah dan literasi. Nah, sebagian guru kemungkinan ya, sebagian masyarakat atau orang tua siswa biasanya masuk jam 7, itu masuk jam 6.30 atau setengah 7 kan, kadang-kadang sebagian mungkin kaget masuk gurunya. Ya jam 7 ngepres, jadi setengah 7 harus datang. Nah ini siswa ya tentu ada timbul gejala juga ya wajar. Jadi saya menangkap ini berarti dilema yang dialami Pak Zainal ini terkait oleh pada wali murid,
termasuk juga ya Pak? Ya, termasuk sebagian dari murid dan Sebagian termasuk dari guru. murid dan guru ya. Sebagian. Kalau anak-anak sendiri sebenarnya bagaimana Pak untuk mengikuti program ini sejauh ini? Anak-anak enjoy aja, senang. Yang penting dia datang nggak terlambat. Biasanya begitu bel bunyi, ada mulai diumumkan survei, ya kumpul semua anak mulai jalan semua. Kalau anak-anak kan ikut aja gitu. Jadi orang tua Iya. yang lebih banyak berpikir Orang tua sebagian dan juga guru karena kebiasaannya beliaunya pas-pasan itu masuknya, sehingga kalau lebih pagi lagi kelihatannya kok mungkin Muhammad Sas. Saya melihat sejauh ini untuk program ini berhasil. Nah itu pasti ada satu keputusan yang diambil oleh Pak Zainal untuk meminimalisir dilema tersebut, untuk mengcover bagaimana keluhan wali murid atau guru itu sendiri. Ada keputusan atau ide-ide kreatif yang dilakukan Pak Zainal untuk meminimalisir itu? Oh ya jelas bagaimana caranya bisa meredam gejolak-gejolak itu. Untuk guru biasanya ya saya akan pendekatan karena memang untuk saya itu kan maaf ya, mungkin ada beberapa meskipun sesama muslim itu kan kadang ada yang beranggapan saya itu tidak sesuai dengan syariat atau bid'ah dan sebagainya. Ya saya akan pendekatan kepada guru tersebut bahwa itu bukan untuk dilaksanakan dan diamalkan untuk pribadi. Kalau keyakinan dan keyakinan ya monggo, nggak usah ikut, tapi tetap bimbing anak-anak, nggak usah ikut suara, tetap bimbing anak-anak. Kalau kan pendekatan cara secara pribadi dipanggil berdua, dialog dan sebagainya, bagaimana caranya beliaunya itu bisa mendukung program istiqomah sejahtera. Karena saya merasa sehebat apapun manusia itu harus ada sandarannya. Istilahnya sandaran vertikalnya. Kita manusia itu gak punya kekuatan apa-apa tanpa kekuatan dari Zat yang Maha Kuasa. Nah, salah satunya minta kekuatan Zat yang Maha Kuasa ya. Untuk orang tua juga begitu. Sebagian mungkin ada yang kurang sreg dengan istiqomah, ya kita kasih pengertian. Kalau memang tidak sreg, anaknya boleh tidak datang pagi, jam 7 atau datang tapi masuk kelas. Dan ini sudah ada pendataan, sudah saya koordinasi dengan guru PAD-nya, tolong kita isi dosa itu kalau mereka tidak punya keyakinan yang pas, ya kita hormati keyakinan mereka, kita tidak bisa maksa. Tapi kalau keyakinan sudah sama tapi dia berusaha melingkup bahasa Jawanya, bahasa Nusantara itu, ya kita kasih pembinaan. Tapi karena dia tidak maunya karena keyakinan, kita berusaha. Iya, memang Pak. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi Pak Zainal tadi itu memilih untuk melakukan pendekatan personal kepada guru-guru, karena memang mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa itu tidak pernah beliau lakukan seperti itu ya. Namun pada prinsipnya Pak Zainal mau menyampaikan bahwa tugas kita di sini adalah mengawal anak, mendidik anak-anak. Jadi kesampingan dulu untuk diri dan posisikan kita sebagai pendidiknya dan diri Pak Zainal. Dan itu sangat berhasil Pak Zainal. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan lancar, siswanya sudah hampir 90%, hampir semuanya, termasuk guru-gurunya, video-videonya juga sering saya live, malah musuh hasilnya nggak seperti kalau di edit yang namanya live ya sinyalnya jelek ya hampir tiap hari live streaming. Jadi konsisten sekali ya di program tersebut ya, dan keputusan yang diambil Ya, Pak Zainal. Lalu setelah keputusan itu diambil bahwa saya ingin melakukan istiqomah ini setiap hari melalui program sekolah ya, untuk kira-kira pasti ada tujuan sasaran tertentu yang Pak Zainal inginkan di sekolah ini. Tujuan ya tadi itu satu, kita manusia nggak punya kekuatan apapun, nggak punya daya upaya kecuali kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah kita setiap hari kalau kita berusaha, itu tujuan utama. Tujuan sampingannya, itu sebelum kegiatan belajar dilaksanakan jam 6:30 sebelum pembelajaran. Diharapkan semua siswa juga fresh, apanya istilahnya itu pendahuluan untuk memulai pembelajaran. Itu bagi siswa, sehingga begitu pelajaran otomatis paling nggak jiwanya fresh,
ritualnya fresh dengan mudah menerima pelajaran. Itu guru-guru, mungkin guru-guru dari guru-guru yang kebiasaannya datang ke fresh jam 7 itu biasa sebelum jam 7 bisa hadir, bisa mempersiapkan persiapan yang lain. Dengan kata lain, kedisiplinan guru insya Allah semakin terjaga dengan rutin istighosah. Itu dari tujuan sampingnya. Yang pertama tetap kita lebih mendekatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri, minta tolong dan sebagainya. Karena kita semua tidak lepas dari faktor X kesuksesan kita. Luar biasa Pak. Jadi sekali gayung berarti melampaui Pak Zainal ya. Jadi di dalamnya saya menyimpulkan bahwa keputusan Pak Zainal membuat program ini itu sangat banyak sekali manfaatnya, termasuk mengandung nilai-nilai kebajikan. Salah satunya yang saya tangkap tadi adalah kedisiplinan para gurunya pada akhirnya ya Pak Zainal. Kemudian nilai religius anak-anak itu juga bisa mengimbangi nilai akademik mereka tentunya. Masuk karakternya. Iya. Karena setelah istighosah itu kadang-kadang ada semacam tausiah dikit-dikit tentang stop bullying dan sebagainya. Ketika ada anak pelanggaran diingatkan setelah istighosah. Jadi dimensinya lumayan banyak, bukannya dimensi vertikal tapi dimensi. Ketika Pak Zainal membuat program ini, melihat sebuah kekuatan yang ada di sekitar sekolah, masyarakat, anak-anak, guru dan wali murid kemudian melihat menganalisa ternyata ada sedikit hambatan dilema etika tadi dengan beberapa personel ya. Nah, kira-kira dengan melihat keberhasilan yang dilakukan Pak Zainal dengan program ini, apa yang dipetik dari keputusan yang diambil Pak Zainal ini untuk langkah-langkah ke depannya nanti Pak? Ya bisa kita lanjutkan supaya saya bisa pesannya teman-teman, kepala sekolah bisa berganti kalau bisa programnya dilanjutkan sampai kapanpun, karena insya Allah ini SDN kita berbagus. Sekolah-sekolah lain mengadakan 1 bulan sekali istighosah saja kesulitan. Apa kesulitannya? SDN-nya tidak ada, guru agamanya perempuan, guru laki-lakinya tidak ada. Kita alhamdulillah setiap hari bisa sesuatu yang luar biasa. Itu salah satu bagian yang luar biasa. Jadi apa ya? Kita faktornya kan luar biasa. Alhamdulillah hampir semua program bisa terlaksana karena di luar nalar. Ini perasaan saya. Di luar nalar, ujung-ujung ada solusi. Apa masalah ujung-ujung ada solusi? Menurut saya itu salah satunya ya karena faktor kita, faktor pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selain kita asalnya berikhtiar Pak ya, membuat satu program kita ikhtiar melangkah itu yang dapat dipetik dari sini adalah apapun programnya yang kita berusaha dulu melakukan gitu Pak ya, dan pada akhirnya nanti keputusan pasti ada faktor X tersebut yang bisa mendukung kita menemukan solusi dan sebagainya itu secara tiba-tiba kan bisa begitu Pak Zainal. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Zainal. Mudah-mudahan saya berharap apapun program Pak Zainal di SPM ini terlaksana dan didukung penuh oleh semua stakeholder yang ada di SDN ini. Ya sebelumnya mohon maaf sama kayak kaos ini. Iya. Kaosnya apa? Jumat sehat. Sehat dia. Iya. Jumat sehat, Jumat bersih, sehingga teman-teman semua pakai kaos olahraga, sehingga saya ini pakai kaos juga. Iya. Jadi setiap Jumat pun juga berjalan ya Pak Zainal. Setiap Jumat dia kan macam-macam, Jumat bersih, Jumat sehat, terus ada lagi Jumat inspirasi, ada Jumat apa itu kebersihan Jumat, ada 5 kegiatan itu. Luar biasa Pak. Semangat Pak Zainal untuk kemajuan pendidikan Indonesia Pak. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali atas waktunya dan bantuannya mau diwawancarai terkait ini tugas saya. Sehat selalu Pak Zainal. Terima kasih.